Selamat bergabung kembali teman-teman. Ini adalah part 2 alur cerita dari My Name episode 5, 6, 7, dan 8. Oke, kita langsung saja melihat alur ceritanya. Gang Jae memukuli Jiwo dan Pildo. Apalagi Gang Jae pernah dibuang oleh Mujin karena masalahnya dengan Jiwo. Hal itu membuatnya semakin ingin membalaskan dendamnya kepada Jiwo. Gang Jae memborgol mereka di mobil lalu meremukkan mobil tersebut bersama dengan mereka. Kemudian ia pergi dengan gengnya. Lalu kemudian Mujin datang dan secara diam-diam menyelamatkan Jiwo dan Pildo dari alat penghancur mobil yang hampir saja meremukkan dan menewaskan mereka. Dan hal itu pun tanpa diketahui oleh Pildo. Jiwo terluka parah dan hampir tewas oleh Gang Jae. Oleh karena itu Pildo berhenti mencurigainya dan percaya mereka bisa menjadi rekan kerja yang lebih baik. Tapi Giho terus menyelidiki dan masih mencurigai Jiwo sebagai mata-mata di kepolisian. Polisi memburu Gang Jae tetapi tidak dapat menemukannya. Sementara itu Mujin menyuruh Jiwo untuk meninggalkan negara itu demi keselamatannya. Tetapi dia bertahan dan menolak untuk tinggal di luar Korea. Adapun Jiwo dikenali oleh Sersan Cho yang menyelidiki pembunuhan ayahnya dan mengatakan kepada Jiwo bahwa kasus pembunuhan ayahnya ditutup oleh Giho. Sementara itu Mujin mengetahui tentang pertemuan Cho dan Giho dari tangan kanannya yaitu Taejo. Cho rupanya diam-diam bekerja untuknya, tapi Mujin mulai tidak suka dengannya dan menghabisinya dan menenggelamkan tubuhnya ke dalam laut. Gang Jae menghubungi Giho dan menawarkan untuk membantu mereka menangkap Mujin. Kemudian Giho dan polisi segera bersiap untuk menyergap perkelahian antara geng Mujin dan Gang Jae. Kedua kubu ini pun mulai bertempur. Mujin dan Gang Jae sama-sama tertusuk. Mereka ingin saling menghabisi, namun Jiwo membantu Mujin dan menyuruhnya segera pergi. Lalu ia menembak mati Gang Jae yang ingin membongkar identitasnya. Mujin melarikan diri dibantu oleh Taejo. Ia pergi ke sebuah kuil dan diselamatkan oleh seorang biksu di kuil tersebut. Jiwo menerima paket tertunda dari Gang Jae yang berisi foto lama ayahnya berseragam polisi yang menggunakan nama Song Jonsu. Karena bingung dengan foto tersebut, ia lalu mendatangi Mujin yang ada di kuil. Lalu Mujin mengatakan bahwa Dong Hon adalah seorang polisi yang menyamar bekerja untuk Giho. Tapi Giho mengetahui Dong Hon berkhianat dan membunuhnya. Mujin meyakinkan Jiwo agar tetap di pihaknya dan menghabisi Giho. Tapi Mujin mulai ragu apa Jiwo bisa menyelesaikan pekerjaannya untuk menghabisi Giho. Lalu ia pun menyuruh Taejo untuk menghabisi Giho. Adapun Giho baru saja pulang ke rumah yang diantar oleh Pildo sehabis mereka minum bersama. Setelah Pildo pergi dari tempat Giho, Taejo datang menggunakan penutup muka dan kerudung lalu menikam Giho dan melarikan diri. Adapun Jiwo masuk ke rumah Giho. Giho yang mengetahui ada yang masuk langsung menembakkan senjatanya ke arah Jiwo yang mengenai lengannya. Dan ia pun menemukan Giho yang telah terluka parah. Dan disitulah dia mengungkapkan identitas aslinya. Giho lalu memberitahunya bahwa Dong Hon tidak pernah berniat khianat kepadanya. Mujinlah yang membunuhnya ketika dia mengetahui tentang identitas Dong Hon yang sebenarnya. Giho kemudian memberikan beberapa berkas kepada Jiwo untuk membuktikan kesetiaan Dong Hon kepada polisi, bersama dengan surat yang ditulis Dong Hon untuk diterima Jiwo setelah kematiannya. Jiwo bergegas meninggalkan Giho karena seseorang yang datang. Pildo yang mendengar suara tembakan dari arah rumah Giho, ia pun kembali dan mendapatkan Giho sedang sekarat, lalu membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Jiwo mulai mengetahui selama ini ia telah ditipu oleh Mujin.
bahwa ia telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Jiwo lalu mengambil pemantik rokok dan membakar tato Dong Seon di dadanya. Sementara itu, Giho selamat setelah menjalani operasi namun belum sadarkan diri. Adapun Taejo bertindak secara bebas tanpa ada perintah dari Mujin. Ia menyerang Jiwo ingin menghabisinya. Akan tetapi Jiwo membuat perlawanan, mereka pun bertarung. Jiwo yang terlihat sangat tangguh mampu menghabisi Taejo dan anak buahnya. Tapi sebelum Taejo meninggal, dia mengatakan kepadanya bahwa Mujinlah yang telah membunuh ayahnya. Mujin menyerahkan diri kepada polisi untuk menguji kesetiaan Jiwo. Jiwo sendiri menghilangkan bukti pembunuhan tentang Gang Jae yang dituduhkan kepada Mujin. Dan hal itu membuat Mujin bebas. Setelah pulang ke tempatnya, ia melihat Taejo yang telah tewas. Mujin sadar dan mengetahui bahwa Jiwo pasti sudah tahu siapa pembunuh ayahnya, yaitu dia sendiri. Dan Jiwo sengaja mengeluarkannya dari tahanan polisi agar bisa membunuhnya. Tim Pildo sendiri menemukan informasi yang menghubungkan Jiwo dengan Mujin dan serangan terhadap Giho. Pildo kembali mencurigai Jiwo. Ia bertindak berdasarkan firasatnya dan menemukan Jiwo di kuburan orang tuanya dan menangkapnya. Mujin mengetahui penangkapan Jiwo dan mengatur agar dia dikirim ke rumah sakit untuk perawatan medis. Seorang Mujin melakukan hal itu, tentu saja ia punya niat di baliknya. Salah satu perawat yang menangani Jiwo mengenalnya karena ia pernah diselamatkan. Ia kemudian membantu pelarian Jiwo dengan memberikan kunci mobilnya. Giho yang telah sadar dan memberitahu Pildo tentang masa lalu Jiwo dan bagaimana dia dimanipulasi oleh Mujin. Adapun Jiwo yang hendak pergi dihentikan oleh Pildo dan mencegahnya untuk melakukan balas dendam. Nah, tiba-tiba saja anak buah Mujin menyerang dan mereka pun membuat perlawanan, kemudian melarikan diri bersama. Pildo yang tahu Jiwo ingin ke pantai, ia pun membawanya ke rumah pantai. Mereka pun menghabiskan malam bersama dan melakukan beberapa adegan romantis yang semakin menegaskan hubungan cinta mereka. Nah, Pildo pun membawanya terbang melayang menikmati indahnya malam itu sehingga mereka pun kelelahan dan tertidur. Selain memburu penjahat, Pildo juga punya hobi lain, yaitu memburu serabi lempit dan bergetar. Adapun Mujin telah menunggu kedatangan Jiwo untuk balas dendam kepadanya. Ia sampai mengusir asistennya yang ingin menyuruhnya kabur. Pada pagi harinya, Pildo dan Jiwo berangkat ke kantor kepolisian. Pildo meyakinkannya untuk menangkap Mujin seperti yang diinginkan ayahnya. Tidak perlu sampai membunuhnya. Mujin yang marah karena Jiwo tidak datang kepadanya untuk membalas dendam. Ia pun melihat Pildo dan Jiwo berada di mobil ketika lampu merah. Mujin menembak Pildo di depannya hingga tewas. Ia pun terkejut dengan kejadian itu. Baru sebentar ia merasakan bahwa ada sosok pria yang sangat peduli dengannya. Hanya dalam sekejap saja kebahagiaannya itu direnggut oleh Mujin. Amarah Jiwo kembali bangkit. Ia menyadari bahwa dia lebih suka menjadi monster untuk membalas dendam dan mengejar Mujin. Jiwo mendatangi tempat Mujin. Ia mengamuk menghabisi semua anak buah Mujin. Kemudian Jiwo dan Mujin bertemu. Mereka bertarung habis-habisan dan inilah akhir dari seorang gangster Mujin. Ia menodongkan senjata yang kosong ke arah Jiwo. Dan Jiwo membalasnya dengan membenamkan pisaunya di dada Mujin hingga ia tewas.
소중했던 내 아픔을 알아주고 당신의 마지막 모습을 똑똑히 Akhirnya Jiwo pun bisa membalas dendam terhadap kematian ayahnya. Di ujung cerita, Jiwo mengunjungi makam orang tuanya dan Pildo. Cerita selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita drama My Name. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.